Internet of Things developer di Civilianis IT support. Kemudian ada network engineer di Plotengan Cyber. Kemudian ada internship di PT Wahana Lintas Nusa Persada. Untuk lisensi dan sertifikasinya ini banyak banget ya. Di antaranya ada Kubernetes in the Google Cloud di Quick Labs, ada GCP Essentials Quick Labs, ada Managing Cloud Infrastructure with Terraform dari Quick Labs, terus ada Complete Ethical Hacking Course Zero to Hero dari Udemy, ada juga How Google Does Machine Learning dari Coursera, terus ada juga What is Data Science dari IBM, dan masih banyak lagi. Untuk penghargaannya ada First Winner IT Network System Administration dari Kemendikbud DIY. Kemudian ada juga First Winner Microsoft Your Spark Minecraft for Education dari Microsoft. Kemudian ada juga First Winner Web Development di Politeknik Harapan bersama Kota Tegal. Dan yang terakhir ada MOA IT Network System Administrator. Ya, ini pembicaranya udah pro banget, udah keren banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi Network Security dari Mas Rashid. Langsung aja kepada Mas Anudin Rashid yang udah ada di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mas Anudin Rashid. Oke. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar ya, guys. Oke, kedengeran ya suaraku? Jelas toh? Jelas. Siap. Oke, sebelumnya saya ulangi lagi. Salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anurdin Rashid. Saya di sini diberi amanah ya buat menyampaikan materi tentang network security introduction. Jadi sebelum masuk ke presentasinya, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar tentang network security belum? Kalau pernah dengar, bisa tuh coba kasih penjelasan menurut kalian dulu apa itu sih network security. Kalau tahu bisa tuh tulis di kolom komentar itu kalian kok komentar sih, chat ya. Kalian bisa bisa coba aja deskripsikan apa itu network security, apa mungkin pernah dengar hacker atau gimana itu. Coba deh kalau misalkan tahu bisa tuh share. Nah, tak nyiapkan PPT dulu. Presentasikan. Jelas lah PPT gue. Kurang nggak PPT-nya? Kurang. Berarti di-share layar. Apa ya? Film apa tuh? Oke. Presentasikan seluruh sendiri. Ini biasa caranya keluar sekali. Nah, bisa lagi.
Oke, baik. Kita mulai ya presentasi kali ini. Kita mulai sesi Network Security 101. Kita akan mempelajari di sini nanti ke depan intinya yaitu kita mau cari tuh apa gambaran besar dari apa sih itu Network Security gitu kan ya. Kalau dibilang apa itu Network Security, kalau disuruh jelasin selama 30 menit nanti bakalan banyak yang dikat karena network security kan luas ya, apalagi kalau kita bicara tentang cyber security gitu kan. Tapi nanti saya masukkan poin-poin yang mungkin kita bisa ambil yang seru gitu istilahnya. Nanti kan buat ke depan juga nanti yang mau fokus di bidang ini nanti kan pembelajarannya juga ada materinya. Materinya itu ntar tak jelasin di PPT gitu kan. Baik. Yang pertama kenalan dulu sama saya. Nama saya Nurdin Rasid. Buat kalian yang mungkin belum kenal sama saya, ya ini saya. Ini fotonya itu di mana tuh? Di rektorat. Nah, itu pas habis LIDM. Itu yang foto Mas Fahrul itu. Ada Mas Fahrul di sana. Nah, ini saya di sini sebagai ketua tim ya di Infinite UNJ. Mungkin teman-teman yang masih belum tahu ketua timnya siapa, yaitu saya. Oke. Jadi ya kalau misalkan besok main ke BC kenalan sama saya. Jadi biar kenal gitu. Oke. Jadi kalau tadi kan saya bilang ya karena ada banyak materi yang diikat itu supaya bisa dibahas selama 30 menit sampai 1 jam ke depan gitu kan. Tapi poin utamanya yang mau kita pelajari pada sore hari ini yaitu apa itu network security, terus network security sama cyber security itu apa bedanya, apa korelasinya, apa network security itu independen dari cyber security atau itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara keduanya gitu. Ini apa yang akan kita pelajari itu ini salah di depo nih. Tapi intinya ini tuh sebenarnya di atas ya malah tak tulis di sini kebar. Terus yang terakhir itu CTF. Nanti apa itu CTF? Kenapa kita belajar CTF gitu kan? Terus apa sih untungnya kita pelajari itu gitu. Nah, nanti kita akan breakdown satu-satu. Terus di sini saya nggak bahas secara teknis ya, soalnya kan kalau teknis itu nanti pas di mentoringnya. Nah, di sini aku mau jelasin yang secara umum aja, yang kita bisa pahami gitu. Oke, dari yang pertama gitu kan. Jadi ini ada rumah gitu. Rumah ini nggak punya pintu kan. Kita bicara rumah dulu aja. Oke, kita bilang kita analogikan dulu rumah gitu. Bayangkan rumah itu ketika rumah itu nggak ada jendelanya, kuncinya nggak jelas, terus pintunya nggak ada kayak yang ini. Nah itu kira-kira kamu mau nggak nyimpen barang berharga di rumah itu? Jadi gini, misalkan ya aku punya rumah nih. Rumahnya itu belum ada pintunya, belum ada jendelanya, terus di kamarnya juga nggak ada pintunya. Terus kira-kira kalau kamu punya uang 1 miliar itu, kamu taruh di rumah itu, kamu tenang apa enggak? Kalau orang normal kan pasti bilang, wah itu nggak tenang. Karena apa? Karena kan nggak aman ya, nanti mungkin ada 2 orang ini yang mau mencuri uang itu kan. Nah itu adalah analogi yang paling tepat untuk internet gitu kan ya. Jadi internet itu adalah bisa dianalogikan kayak rumah yang memiliki banyak celah dari sisi keamanannya gitu kan. Rumah yang nggak punya pintu, rumah yang nggak punya jendela, rumah yang mudah dibobol kayak misalkan rumahnya bagus baja, rumah baja tapi pintunya pakai kardus gitu kan. Nah itu kan adalah suatu hal yang menjadikan celah di keamanan sebuah rumah itu. Nah, internet tuh kayak gitu. Internet tuh bagaikan rumah yang punya banyak celah gitu. Nah, Nah, terus kalau dibilang gitu berarti gini dong. Misalkan gini. Kalau misalkan internet itu tidak aman, berarti kita nggak boleh pakai internet dong. Soalnya kan itu kan nggak aman. Bukan begitu. Tetapi analogi yang paling tepat adalah kita itu boleh masuk ke rumah itu, menggunakan rumah itu, kita boleh memakai internet, tetapi harus sadar sebelum masuk ke situ loh. Kita harus sadar bahwa kita itu kalau masuk itu kita punya resiko di sisi keamanan, kita punya resiko di sisi keamanan data atau privasi kita.
kita harus tahu juga bagaimana caranya kita meminimalisir kerugian kita ketika menggunakan suatu alat tersebut atau mengakses suatu area tertentu gitu. Jadi kalau dianalogikan di rumah lagi, kalau kita mau beli rumah, kita harus siap rumah itu kemalingan ya gitu. Kita harus sadar bahwa rumah itu memiliki potensi kalau bisa kemalingan. Nah, ketika kita sudah sadar gitu kan, kalau kita udah sadar nih, udah sadar bahwa rumah itu tuh memiliki kemungkinan buat kemalingan gitu kan. Berarti kan kita punya rasa aware buat mengamankan rumah itu kan. Beda kalau misalkan orang itu kalau beli rumah, wah ini udah aman nih, pasti nggak mungkin kemalingan. Berarti dia kan tidak punya awareness buat mengamankan rumah itu kan. Nah jadi kan kalau misalkan kita udah punya awareness tadi, berarti kita bisa memunculkan di diri kita itu buat memiliki keinginan buat mengamankan yang kita miliki gitu loh, yang mau kita gunakan gitu. Nah, intinya gitu. Jadi intinya ya dari tadi summarize sedikit, intinya internet tuh dianalogikan kayak rumah yang banyak celah. Jadi internet itu banyak celah dari sisi keamanan gitu kan. Jadi kan tadi udah dibilang tuh, kenapa kok internet tuh nggak aman ya? Jadi pertanyaan yang paling umum tuh, bukannya internet tuh aman ya? Yang nggak aman tuh aplikasinya. Terus bukannya internet itu bagus ya Pak, digunakan oleh banyak orang, tapi kok digunakan oleh banyak orang tapi kok masih dicap nggak aman tuh gimana ya Mas? Terus gimana ya kalau misalkan aku tuh internetan, apakah dataku itu diambil orang, apakah gimana? Jadi kenapa internet tuh nggak aman? Karena sebenarnya internet itu tuh awalnya itu nggak didesain buat jadi yang kayak sekarang ya. Dulu tuh internet itu nggak kepikiran bakal semasif kayak gini gitu. Dulu tuh kan internet tuh diciptakan oleh militer USA ya buat menghubungkan mainframe. Mainframe itu tuh komputer yang gedenya tuh satu ruangan gitu. Dan itu tuh yang punya cuma beberapa government kantor-kantor pemerintah dan beberapa universitas. Jadi cuma dikit ya, ini bisa dilihat di sini tuh ada network dari internet pas awal-awal dibuat tahun 1973 gitu kan, 1973. Komputernya itu gede dan tujuannya ya cuma buat ngubungin komputer-komputer gede itu. Tapi ternyata internet itu masif, perkembangannya itu besar dan melebihi perkiraan orang-orang zaman dulu gitu. Kan orang dulu tuh mikirnya, wah aku pengen gak internet lah, aku pengen istilahnya kalau zaman sekarang tuh aku pengen walkie-talkie-an rotonggoku ben bisa chattingan gitu kan. Tahu walkie-talkie ya yang bisa di halo ya gitu. Tujuannya dulu itu cuma gitu, cuma aku tuh pengen internetan karo kayak kampus kayak misalnya UNY sama UGM. UGM. Kita bikin jaringan yuk. Oke ya, UNY gitu kan. Intinya gitu. Terus saling koneksian cuma 2 kampus itu. Terus UTY Mary. Wih, UNY aku melu dong. Mosok mengko UGM tok gitu. Akhirnya bertiga itu biar bisa saling berhubungan. Tetapi ternyata yang Mary itu nggak cuma UTY, banyak kampus-kampus yang lain juga ikut pengen masuk ke dalam jaringan. Akhirnya berkembang karena Mary akhirnya besar dan masif dan explode. Dan ternyata internet zaman sekarang tuh udah besarnya nggak karuan gitu. Dulu tuh yang connect kan cuma komputer apalagi mainframe gitu. Terus setelah mainframe itu mulai masuk ke era komputer personal gitu kan. Mainframe itu kan komputer yang gede itu yang nggak bisa dipindah-pindah. Terus masuk ke komputer personal. Ya, itu kan ada yang komputer IBM yang personal itu kan pertama juga ada yang Mac yang pertama yang bentuknya kotak gede gitu. Itu juga ada. Itu dulu masuk era internet personal itu tuh udah jauh dari bayangan orang yang bikin internet gitu. Jadi itu udah pengembangan yang cukup besar pada masa itu. Sekarang lebih gila lagi, sekarang tuh internet itu udah nggak cuman komputer yang connect, bahkan yang connect tuh sekarang itu ada bantal pun ada yang connect internet, blender pun ada yang connect internet. Hampir semua peralatan di rumah itu ada yang sudah bisa connect ke internet. Nah itu kan udah masuk ke dunia Internet of Things itu kan. Itu kan nanti jadi internet itu sekarang itu udah masif.
kalau kita analogikan itu, internet zaman dulu sama internet zaman sekarang itu scalingnya kayak gini. Misalkan aku punya apa ya, kotak sepatu itu loh. Nah, dari kotak sepatu itu tak expand jadi gedung pencakar langit. Jadi perkembangannya itu nggak dikira, kan aku dulu tuh mau bikin kotak sepatu kok aku harus mengembangkan kotak sepatu itu jadi gedung pencakar langit. Ini kalau bisa dilihat itu ya dari zaman sekarang itu 60 detik, setiap 60 detik ini berdasarkan apa chart dari apa namanya Larry Lewis itu ya, aku juga nggak tahu nih dia dapat data dari mana, cuman yang jelas kira-kira kayak gini apa namanya, setiap satu menit itu ada 764.000 jam Netflix dilihat, terus ada 694.494 Instagram scroll. Pokoknya intinya masif lah. Internet zaman sekarang itu udah kayak apa ya? Kayak stream of data yang sangat besar dan sangat masif, dan kalau dibandingkan ke 60-70 tahun yang lalu aja itu udah peningkatannya benar-benar udah gila lah. Sekarang tuh alat-alat yang udah di luar kegunaan manusia. Maksudnya gini, kan kalau kita main komputer itu kan kita yang operasian ya. Tapi kalau kita udah bilang benda yang connect ke internet, nah benda itu saling komunikasi sendiri-sendiri. Nah itu nanti bahasanya udah masuk ke Internet of Things. Nah, untuk memperkecil lingkup ya ini tak jelasin yang internet secara umum aja gitu kan. Nah jadi apa sih hubungan dari internet yang semakin luas sama keamanannya? Jadi gini, kalau kita analogikan, misalkan kita ngurusin 10 orang sama ngurusin 10.000 orang, lebih mudah chaos yang 10.000 orang. Soalnya kenapa? Karena kalau semakin masif, nanti semakin susah ngontrolnya. Kalau kita bayangkan sih gini ya, misalkan ada tawuran gitu ya. Tawuran itu kalau 10 orang, polisi gampang bubarinya gitu kan. Ditembak sekali, gitu kan udah pada kabur. Kalau yang tawuran itu 1 juta orang, polisinya yang kabur itu kan. Jadi susah buat ngontrolnya. Jadi intinya kalau semakin banyak, semakin istilahnya semakin banyak kuantitasnya itu semakin susah diatur gitu kan. Terus internet itu juga sekarang memudahkan sekali manusia gitu kan. Tadi yang aku bilang tadi Internet of Things itu yang kayak apa namanya ada bantal connect internet itu kan gimana memudahkan ya, jadi seluruh rumah itu bisa terkoneksi gitu kan. Ada misalnya kita bangun tidur kayak kalau yang pernah lihat film Iron Man gitu kan, hey Jarvis jam berapa sekarang, lah sekarang kan udah ada tuh yang Google itu kan. Oke Google, gimana kabarmu atau gimana, terus hey Google hidupkan lampu, itu kan bisa pakai Google Assistant gitu kan. Jadi semakin mudah itu ya nanti semakin ada keamanan yang perlu dipertaruhkan. Jadi kalau di rumah itu semakin banyak node-node atau apa namanya endpoint dari IoT itu ya nanti semakin banyak juga celah buat masuk ke keamanan ke sistem di dalam rumah itu. Jadi intinya semakin mudah ya nanti keamanannya juga semakin terancam gitu. Ini ada beberapa concern ya yang di keamanan jaringan, terutama ini saya ngambilnya yang paling umum aja, nanti di dalamnya yang mungkin pernah didengar sama teman-teman. Tadi kan ini nggak bicara soal teknis ya, ini cuma mungkin teman-teman dulu pernah dengar yang namanya virus komputer, terus kalian pernah dengar juga yang namanya Smartaf, Avira, Avast, itu kegunaannya sebenarnya apa sih? Terus virus komputer itu sebenarnya apa gitu kan? Terus kenapa kok virus itu dibuat gitu? Nah ini tuh sebenarnya muncul di awal-awal mulai internet itu masuk ke era tergabungnya personal komputer gitu. Kalau dulu pas zaman mainframe ya nggak ada virus, kenapa bikin virus kan? Yang connect ya cuma orang-orang komputer itu aja. Nah setelah masuk ke era personal komputer di mana orang-orang itu di rumah udah bisa beli, nah itu kan sifat manusia itu kan emang penasaran gitu kan. Jadi mereka ya juga mencoba, ya bisa nggak ya akses komputer mereka, aku bisa nggak ya gini. Karena
udah sering nyoba-nyoba gitu, akhirnya kan muncul sifat itu. Wih, aku bisa tuh akses komputernya Adam, Dwi, Mas Dwi, terus apa Ikhwan dan sebagainya. Aku udah bisa akses nih. Terus wah aku nek bisa akses, aku mau lihat lah itu orang itu di galerinya ada apa misalkan gitu kan. Nah itu kan muncul keinginan-keinginan itu, akhirnya muncul itu orang yang buat program buat memudahkan kegiatan itu gitu. Jadi munculnya itu diawali dengan sebenarnya ya keingintahuan itu. Dan virus itu sebenarnya virus komputer itu adalah program yang dibuat secara sengaja gitu kan. Dibuat supaya apa? Supaya kalau tujuan awalnya itu jadi gini, virus itu kan dulu virus pas zamannya DOS, pas zamannya Windows itu masih pakai terminal itu nggak ada, nggak bisa diklik-klik gini, nggak bisa digerak-gerakin mouse-nya itu. Itu dibuat tujuan awalnya itu cuma buat iseng-iseng gitu. Jadi kalau misalnya ngirim aplikasi, aplikasinya dibuka nanti di layarnya muncul apa misalkan nggak jelas terus apa datanya kehapus semua atau nanti programnya ngopi dirinya sendiri terus ngasih memorinya kebak gitu. Nah itu awalnya dulu gitu, cuma buat iseng-iseng aja gitu kan. Terus setelah kesini itu virus itu mulai punya purpose gitu, punya tujuan gitu. Kalau yang paling simpel itu pernah nggak itu kalian nggak tahu ya mungkin kalau zaman sekarang udah jarang ya tapi kalau dulu itu sering banget gini nanti kita misalkan aku hacker ya misal gitu kan mau pengen akses komputernya si A gitu si A itu orangnya nggak terlalu paham sama IT gitu kan nah nanti aku tuh mengirimkan dia misalkan gambar gitu kan gambar nah di dalam gambar itu tuh bisa disisipi aplikasi tertentu atau program tertentu yang memungkinkan aku bisa mengakses komputer dia tanpa dia sadar gitu kan. Nah itu tuh aku ngirim email ke dia dengan istilahnya sok-sokan aku tuh udah di perusahaan apalah gitu kan nawarin terus dia download gambar itu diklik kan programnya berjalan tuh nah nanti programnya berjalan di latar belakang jadi dia nggak sadar kalau programnya berjalan gitu kan nah terus aku tuh akses sih iseng nih akses dia nah, karena aku bisa akses komputer dia berarti kan sama aja tuh aku bisa mengendalikan semua yang ada di komputer dia tuh mungkin aku bisa tahu passwordnya dia bisa tahu file-file pribadi dia dan sebagainya nah itu tujuan utamanya purpose tapi kalau orang bikin kayak gitu itu tuh nggak ditarget orang random tapi orang yang penting misalkan gini kalau yang ditarget cuma teman sekelas aja masih nggak terlalu ya masif ya perubahannya coba kalau yang ditarget misalkan presiden atau yang ditarget menteri tertentu nah nanti presiden itu misalnya nyimpan password IG-nya di laptop dan kita bisa tahu terus kita login IG-nya presiden terus upload gambar yang tidak baik gimana itu kan impact-nya gede ya jadi itu adalah mulai virus itu punya purpose itu, punya tujuan buat keperluan tertentu gitu. Nah itu virus yang udah mulai masuk ke tujuan tertentu. Jadi gini, kalau di keamanan komputer ini yang paling lemah itu sebenarnya manusianya ya. Jadi sebagus apapun keamanan dalam sebuah jaringan komputer itu nanti yang menjadi bottleneck atau penghambat itu tetap manusianya. Kalau komputernya udah aman banget tapi manusianya tidak tahu ya nanti tetap aja itu jadi nggak aman gitu. Terus yang selanjutnya virus itu juga udah mulai buat yang namanya ngambil keuntungan mungkin teman-teman di sini pernah dengar yang namanya ransomware itu wah itu di berita udah banyak itu kemarin kalau nggak salah boomingnya itu tahun 2017 atau 2018 itu lupa aku itu beritanya pas marak-maraknya. Terus ransomware itu kan intinya itu apa itu ketika kita terinfeksi di virus itu gitu kan di komputer kita itu bakal jadi file-filenya itu intinya di encrypt gitu kan. Kalau mau decrypt itu harus pakai key tertentu terus kita harus bayar gitu kan. Nah, terus kalau misalkan nggak bayar nanti filenya kehapus semua gitu kan. Nah itu salah satu tujuan dari software virus itu buat mengambil keuntungan udah masuk ke cari uang gitu kan soalnya gini kalau misalkan aja nih kita random ngirim ransomware ke
misal aja 1.000 orang gitu, 1.000 orang tuh yang keinfeksi 500 aja gitu. 500 itu kan nanti jadi sistemnya ransomware itu kalau ada device lain yang terkoneksi ke jaringan yang sama, misalnya kamu nih wifi-nan di kampus gitu. Nah, satu jaringan kampus itu bisa aja mungkin aja bisa terinfeksi gitu. Jadi nanti yang dikirimin cuma 500 orang, nanti yang kena bisa aja sampai 2.000-3.000 orang. Jadi gitu. Dan kalau ransomware itu kan biasanya kalau nggak salah minimal $300 gitu ya, $300. Bayangan aja 500 orang itu udah yang bayar $300, yang bayar $300 udah 500 orang itu, semuanya bayar itu. Kira-kira berapa uangnya, kan banyak ya. Kalau $1 sekarang kalau nggak salah 14,5 sampai 15 ribuan ya. Berarti kan itu uang yang banyak. Dan tentu saja ini jadi easy money. Jadi banyak orang yang melakukan ini. Tapi kadang itu yang nyebarin ransomware itu bukan orang yang benar-benar paham, bukan orang hacker beneran loh, bukan orang yang paham tentang security. Kebanyakan itu cuma orang beli alat gitu, beli ransomware dari yang benar-benar tahu, itu nanti dia yang nyebarin gitu. Jadi dia bukan yang buat, tapi cuma istilahnya itu script kiddie kalau bahasa teknisnya itu. Dia itu nggak bisa bikin program, cuma pakai punya orang lain dan dia ngambil keuntungannya gitu. Nah itulah. Jadi beberapa concern yang di keamanan gitu kan. Jadi kan kalau udah banyak komputer yang terkoneksi, terus udah banyak ke concern-concern kayak gini, kita harus mulai memikirkan nih keamanannya yang harus dilakukan. Nah, salah satu cara buat menghindari concern-concern tadi, mulai dari virusnya biar nggak masuk, terus biar kita terhindar dari ransomware dan sebagainya, itulah yang disebut network security atau cyber security. Jadi gini, sekarang masuk aja ya kan pernah dengar tuh cyber security sama network security, itu bedanya apa? Jadi kalau cyber security itu, jadi network security itu masuk ke cyber security. Jadi cyber security itu luas ya, network security itu lebih ke jaringannya gitu. Jadi misalkan nanti ke firewall-nya, terus nanti ke blocking IP dan sebagainya. Nanti itu teknis, nanti kita bicara di akhir ya. Nanti kalau udah mentoring nanti dijelaskan itu. Cuman besok tuh ke depan itu belajarnya nggak cuma di network security aja. Nanti akan ada juga kita belajar menyangkut di cyber security-nya. Kayak misalkan mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar yang namanya reverse engineering atau buffer overflow dan sebagainya. Terus misalkan pokoknya yang teknis lah intinya. Kalau misalkan mau coba belajar nggak apa-apa, nanti besok difasilitasi gitu kan. Jadi kalau ditanya apa itu network security, intinya adalah sebuah kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan, maupun itu cuma teoritis atau praktek, yang memantau hak akses dari koneksi yang masuk ke dalam sebuah jaringan gitu. Bagaimana kita memberikan role-role tertentu atau hak-hak tertentu terhadap pengguna ataupun pengakses gitu kan, untuk menggunakan suatu jaringan komputer gitu. Itu intinya network security itu. Jadi ini, jadi pernah dengar ya namanya hacker gitu kan. Nah ini yang sebelah kiri ini, yang We Are Anonymous Indonesia ini. Ini apa ini? Apakah hacker itu yang kayak gini? Apakah hacker itu yang ini, yang MRX ini, yang di film Bohemia ini? Jadi kan kalau dipikir itu, wah hacker tuh pasti gini ya, pakai jaket hitam gitu kan, terus pakai topeng Guy Fawkes itu yang dari V for Vendetta itu. Wah itu kan, terus aku bisa nge-hack Facebook bosku gitu kan. Apa ini yang disebut hacker gitu kan? Ya probably yes, but actually no gitu kan. Soalnya gini, hacker itu tampangnya itu kayak gini. Nah ini yang sebelah kiri itu namanya John Hammond ya. Terus yang sebelah kanan itu dia punya channel YouTube namanya Live Overflow. Dua orang ini tuh hacker. Cuman tampilannya nggak kayak yang ini, yang pakai
topeng anonymous itu beda. Soalnya gini, kalau security researcher dia itu emang benar-benar berfokus buat research tentang security gitu, tentangnya. Kita itu masuk ke security researcher. Jadi besok di Infinite itu kalian belajarnya nggak ngehack sembarang, ngehack website Infinite, ngehack website Unity, jangan gitu. Soalnya nggak guna itu. Lebih baik kalian tuh belajar yang mendalam tentang hal-hal gimana ya? Misalnya gini, kan banyak tuh teknik-teknik hacking, banyak tuh kayak keamanan-keamanan di dalam program. Jadi kalau misalnya gini, kalian tuh bikin program aja udah di-compile itu masih punya banyak kelemahan gitu. Dan itu bisa dipahami nanti tuh apa namanya? Disiplinnya itu masuk ke reverse engineering. Nah, nanti di reverse engineering itu kita bakal tahu namanya apa itu buffer overflow. Kita bakal belajar tuh bahasa assembly itu gimana alurnya itu kan. Apa itu mov, terus register siji, register loro dan sebagainya. Kan ini bisa lah itu besok. Aku belajarnya itu dulu pas semester 2 coba-coba dan sedikit demi sedikit paham. Tapi itu minimal kalau mau cepat paham kayak misalkan yang bahasa assembly itu minimal udah tahu elektronika dasar. Itu memudahkan buat belajar kayak gitu. Jadi ya ini ya hacker itu jangan dibayangkan hacker yang kayak gini ya. Ini salah ini pemikiran yang hacker. Soalnya itu dulu aku cerita aja ya, dulu sering banget gini ya. Kadang itu masih sampai sekarang itu di chat. Terus bisa nggak ngehackin Instagramku gitu kan? Bisa nggak ngehack Facebook gitu kan? Nah, aku nggak bisa ngehack Facebook gitu. Nggak, ya kalau dibilang bisa terus dibayang cuma pencet tombol terus hacket gitu, ya enggak. Nanti kan pasti banyak cara-cara buat masuk ke situ gitu. Mungkin kalau dimintanya tahun 2007, 2006 pas awal-awal Facebook itu mungkin masih bisa ya, karena keamanan Facebook nggak se-ekstrim sekarang. Sekarang kan udah aman banget Facebook. Cuman ya itu tadi, kalau dibilang hacker itu apa ya, jangan dibayangkan hacker itu kayak yang aku bisa keren ngehack satelit gitu kan. Wah, satelitnya tak penggok terus misalkan ngehack apa ya, ngehack billboard, billboardnya tak ganti jeneng menjadi I love you atau gimana terus. Wah, itu kan terlalu, bayangnya terlalu, walaupun itu juga ada research-nya ya. Aku nggak mengatakan bahwa itu bukan hacking, itu hacking, tapi kita jangan menstigmakan di pikiran kita bahwa hacking itu selalu yang mengarah ke kriminalitas gitu ya. Enggak. Terus yang selanjutnya itu apa sih yang bakal kita pelajarin besok kalau mentoring di networking itu ya? Ya itu kita pertama bakal bahas tentang komputer network gitu. Otomatis itu pasti fundamentalnya, fundamental komputer network, ya, routing, switching, IP address, subnet dan lain-lain itu buat basic ya. Ya, itu pre-requirement buat bisa masuk ke network security. Soalnya kalau belum tahu itu nanti pasti nggak bisa maksimal. Jadi gini, kalau mau masuk ke cyber security itu sebenarnya itu yang poin pentingnya itu 3 ya. Kamu bisa networking, jaringan, terus bisa pakai Linux, terus bisa programming. Kalau ini udah bisa, ini pasti gampang. Apa namanya? Kedepannya pasti gampang. Terus ini ada tipe-tipe serangan, DOS attack, buffer overflow, spoofing, session hijack dan selain ini cuma tak kasih contoh, nanti di kehidupan nyata itu nggak mesti pakai ini cuma term umum buat pembelajaran awal. Jadi nanti itu apa yang dimaksud buffer overflow. Jadi kayak misalkan gini, sekarang overflow aja itu apa? Stack overflow itu bukan website, jelas ya website sih, tapi kan itu sebenarnya itu term ketika di dalam RAM itu kan ada segmen RAM itu ya. RAM itu dibagi menjadi 4 gitu kan. Teks, terus apa namanya, buat yang public variable, ya, terus ono stack, heap. Nah, stack overflow ketika kamu itu bikin array tapi tambah-tambahin terus itu tuh bisa terjadi ketika kamu nggak pakai apa namanya. Itu sering terjadi di bahasa pemrograman yang low level. Kalau udah pakai Java aman, itu udah nggak ada ya namanya kayak gitu. Ya walaupun masih bisa sih, tapi jarang banget. Tapi kalau masih pakai C gitu kan, nah nanti sering itu. Terus nanti biasanya kalau pernah denger heap itu nanti di programming itu ada yang namanya
alokasi heap gitu, buat alokasi dinamik memori gitu kan. Nanti kan pas program berjalan bagaimana kita mengalokasikan gitu kan. Nanti ada itu. Cuman itu masuknya ke teknis, nggak bakal dibahas di sini nanti karena kepanjangan dan bikin gitu kan. Terus yang ketiga firewall itu. Firewall itu apa? Nanti kan di jaringan kenapa harus ada firewall dan sebagainya. Terus IDS, security standar dan security policy. Nanti kita masuk ke materi-materi itu, cuman ini pembahasannya akan bertahap ya. Jadi nggak apa namanya, nggak langsung sekali boom gitu, langsung semua digas gitu. Enggak, ini tetap bertahap. Kita bahas satu persatu, nanti materinya terstruktur gitu. Nah, cuman ini yang perlu tak garis bawahi, belajar tentang keamanan kayak gini, keamanan jaringan, keamanan komputer ini nggak bisa cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Emang soalnya gini, nanti kalau udah selesai mempelajari ini, itu tuh kita harus mengikuti terus perkembangan, karena kalau stuck ya cuma bisa sampai situ aja. Nah, gimana cara belajarnya ya? Belajarnya biasanya itu pakai CTF gitu. Jadi di CTF itu apa ya namanya? Buat kita belajar tentang cyber security lah gitu. Kalau mau lihat nanti bisa lah dicek di websitenya Pak Yohanes ini. Beliau ini orangnya pemencah orang security-nya Indonesia lah. Itu dia pinter banget kalau masalah security. Bisa dicek ini websitenya apa namanya? Yohan.s/ctf ini bisa dilihat. Beliau ini pintar banget kalau masalah cyber security gitu. Terus ada juga online CTF, itu bisa pakai CTF atau ctftime.com. Kalau di CTF Time itu lebih ke sih kayak info-info CTF gitu, nanti bisa dimasukin gitu. Nah CTF ini sering masuk di Gemastik gitu, lombanya itu lomba CTF gitu. Terus kalau yang setahu itu yang lombanya paling online able itu CTF sama competitive programming. Jadi competitive programming sama CTF itu sebenarnya nggak berbeda jauh, itu ya beda sih, cuman saling berkaitan lah. Kalau bisa pintar di CP, nanti pasti di CTF itu bisa gitu. Soalnya CTF banyak yang kayak gitu, nebak-nebak sebenarnya. CTF itu banyak yang di komponen ngerjain CTF itu tahu ilmunya, punya pengalaman dan sabar gitu kan. Nyoba-nyoba gitu. Modelnya gitu sih. Banyak nyobanya sebenarnya. Ini contohnya, ini contoh soal CTF aja, satu aja gitu. Nah ini kan misalkan gini, di yang sebelah kiri itu kan ada soal gitu, judulnya otak bersetubuh gitu. Nah ini kan kita udah mikir otak bersetubuh, otak apa gitu kan. Terus apa namanya? Terus dibaca soalnya, pernah dengar kagak tentang cara otak bersetubuh? Kalau pernah coba cari Google, lo kan aneh gitu kan soalnya. Lah emang aneh soalnya, apa namanya, soalnya itu judulnya aneh. Dan ini adalah ciri-ciri soal buat kita bisa critical thinking itu, mikir otak bersetubuh. Ternyata terus selanjutnya, oh iya, otak bersetubuh ini bahasa Inggrisnya brain fog gitu kan, brain fog. Terus kelingan, oh iya, brain fog ini bahasa pemrograman. Ternyata di sini lihat flagnya itu adalah codingan pakai brain fog gitu kan. Ya cuma itu codingannya cuma plus gitu. Itu nanti mainnya pakai pointer ya di memori itu. Jadi ini kan tadi udah pertama itu critical thinking kan. Jadi critical thinking otak bersetubuh sing kepiye itu kan. Terus kedua itu pengalamannya kenapa? Karena kita pernah dengar tentang brain fog. Brain fog itu apa? Oh, bahasa pemrograman gitu kan, bisa diimplementasikan. Terus kalau udah tahu itu, kita punya skillnya apa? Bagaimana kita bisa mentranslasikan kode brain fog ini, bisa menjalankan kode ini. Caranya yaitu ya ini di run, ini program ini bisa di run ini brain fog. Ada brain fog interpreter gitu. Online itu ada. Nanti kalau udah terus di run, nah nanti keluar flagnya itu yang kayak gini, yang CTFR, brain fog gitu kan. Ini contoh saja flag di CTF gitu kan. Nah kalau ini soal gampang ya, termasuk soal gampang ya ini. Jadi ini saya kasih contoh, jadi masih ada banyak lagi. Nanti kan ada di CTF itu ada yang kriptografi, ada yang steganografi, ada juga yang web, terus ada juga pokoknya ada juga yang reverse engineering begitu. Jadi kan ada segmen-segmennya itu CTF-nya.
Nanti kalian tuh bisa pelajarin gitu. Mungkin kalian suka yang nyari-nyari sesuatu di gambar, misalnya oh di gambarnya ada apa, oh kelihatannya cuma gambar tapi ternyata di belakangnya ada apa gitu. Nah itu masuk ke steganografi gitu. Nah, terus kalau misalkan suka yang kriptografi kayak misalkan SHA gitu, terus ke kriptografi kayak misalkan gue public key sama private key gitu modelnya. Nah itu nanti masuknya ke kripto. Terus kalau suka reverse engineering, jadi di sini mungkin teman-teman ada yang pernah program gitu kan, program apa pakai bahasa C++ atau pakai Java. Itu kan kalau dikompil itu kan filenya jadi binary ya itu. Jadi itu komputer itu kan bisanya membaca instruksi itu kan dalam bentuk binary ya. Nah, jadi compiler itu fungsinya kan cuma buat, ya nggak cuma sih, intinya kan buat dari program yang readable, human readable menjadi computer readable gitu kan. Jadi yang bisa dibaca manusia ke yang bisa dibaca mesin. Coba deh kalau kalian itu pernah ngompel file C gitu, apa bahasa C gitu, pernah ngompel bahasa C itu. File binary-nya itu kan yang bisa di-run itu. Nanti dibuka pakai, kalau di Linux itu bisa pakai hex itu atau pakai Notepad plus plus itu juga bisa langsung di drag and drop. Nah nanti pasti di dalamnya cuma ada 001 dan mungkin biasanya itu hexa sih, cuman ada yang 001 gitu, tergantung nanti. Nah jadi itu ya kalau di CTF nanti ke depan juga kita bakal mempelajari di CTF juga, soalnya itu juga masuk kompetisi juga, yaitu tapi syaratnya itu cuma satu sih, bisa konsisten gitu belajarnya, nggak bisa belajar CTF cuma seminggu 2 minggu, itu harus coba setiap hari. Nah kebetulan sebenarnya tuh bidangku tuh aku lebih suka, gimana ya, bukan nggak suka sih, cuman aku sekarang lebih berfokus ke itu firmware programming gitu loh, yang kalian bisa tahu kayak embedded Linux, terus kayak ASP gitu, aku lebih suka ke situ sekarang. Jadi kayak bikin IoT dan sebagainya, aku lebih suka ke situ. Kalau CTF ini yang masih itu Mas Michael, nah itu di sini ada Michael nggak ya? Nah itu besok di PC ini aja gak apa-apa, Mas Michael bantu aku gitu kan. Itu suruh ngerjain tanya-tanya masalah security bisa gitu, tanya Mas Michael. Kalau tanya aku juga nggak apa-apa, besok nanti kan ada mentoring gitu kan, nah, nanti bisa tanya-tanya. Oke, itu ya yang bisa tak jelasin di network security. Jadi pada intinya kan ini, network security itu gimana kita bisa mengamankan sebuah jaringan gitu kan. Terus gimana cara belajarnya, bisa pakai materi tertutup sama nanti coba pakai CTF gitu kan. Nah, oke ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang tanya sekarang monggo, tapi kalau misalkan ada yang malu tanya sekarang terus mau tanya lewat FB atau IG atau lewat Telegram, silahkan tanya. Pokoknya terbuka lah, kalau misalnya sempat misalnya kalian tanya terus aku baru bisa jawab, pasti tak jawab gitu. Oke, sekian, tak stop share ya. Suaranya nggak keluar keras. Mohon maaf. Makasih materinya network security dari Mas Rashid, keren banget. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan, persilahkan. Ayo, siapa yang mau tanya? Mungkin masih bingung. Ayo, kalau penasaran aja apa sih hacker itu gimana? Silakan tanya aja. Kalau misalnya malu pakai chat aja nggak apa-apa. Ya, silahkan.
Itu Alfi itu mau tanya angkat tangan tuh. Bisa apa dong di Instagram? Oh, halo guys. Halo, gimana kabarnya teman-teman? Ayo ini Mas Afif tadi. Halo Mas, permisi mau tanya Mas. Iya, silahkan. Oke, ayo. Kepo aja kalau apa dari Infinite kan, misal ada apa kan apa ya masalah network security, misal ada dari instansi luar itu butuh bantuan, Infinite pernah apa membantu gitu nggak? Terima kasih Mas. Jadi maksudnya gini ya, kita disuruh ngerjain masalah, maksudnya disuruh bantu masalah network security gitu bukan? Ya, tapi di luar UNJ gitu pernah nggak? Oh, kalau sampai sekarang sih belum pernah belum pernah. Kalau aku pribadi sama yang tak ketahui di belakang itu belum pernah namanya dapat kayak suruh ngerjain di suatu tempat di luar UNJ. Kalau di sini enggak, karena kalau sebenarnya itu kalau di sini itu mereka lebih fokusnya ke cuma research saja gitu, enggak sampai ke ngerjain project milik luar lingkup UNJ gitu. Intinya gitu sih. Belum ada intinya. Oke Mas, terima kasih. Sure. Ada lagi mungkin? Ayo mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Silahkan. Ayo, ada nggak? Kalau misalkan nggak ada yang tanya sekarang, boleh kok tetap PC gitu, atau mau apa namanya? Atau mau tanya di Facebook gitu, nggak apa-apa. Gimana kalau nggak ada, ya mungkin dicukupkan aja. Beneran nih nggak ada yang mau tanya lagi. Mumpung Mas Rasid masih di sini loh. Ini dari Mas Dani Christian. Boleh. Pertanyaan apa? Boleh, nggak masalah. Tanya apa aja nggak masalah. Kalau bisa tak jawab ya tak jawab. Silahkan. Silahkan ya kalau mau tanya masalah teknis, non teknis. Di Kalau buat recovery data belum tahu ya, aku ya belum pernah coba soalnya kan biasanya cuma buat ganti hexa itu soalnya. Tapi nggak pernah ya coba bikin apa buat recovery data. Biasanya tuh kalau itu kan pakai DD itu biasanya kalau nggak pas Tegano ya pas reverse itu kan. Kalau pakai biasanya itu kan buat ngambil beberapa file ya, jadi beberapa data yang ada di sebuah file. Jadinya gitu. Tapi kalau buat recovery data belum pernah coba ya, jujur aja belum pernah coba. Itu kan buat nganu kan, misalnya DD copy kalau setahu itu buat, jadi intinya di dalam sebuah binary itu ada segmen-segmennya, bisa aja dalam satu binary itu ada 2 segmen buat gambar sama teks. Terus nanti buat ngambil beberapa file itu. Kalau buat recovery aku belum tahu sih.
belum pernah coba, dan mungkin di sini teman-teman ada yang pernah coba gitu. Kalau aku belum pernah. Itu ya, dan sorry aku belum pernah coba soalnya kalau recovery pakai DD. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ayo, mungkin ada yang tanya lagi. Rifki Sorikul, Black Hacker itu apa sih, Mas? Oke, selanjutnya Black Hacker itu apa sih, Mas? Waduh, ini maksudnya Black Hacker ini apa ini ya? Wait, kita searching dulu, guys. Hacker. Oh, Black Hat paling maksudnya ya? Black Hat. Oh, Black Hat. Bukan Black Hacker. Kalau Black Hacker itu maksudnya orang hackernya Black atau gimana? Topi hitam, Bos. Topi hitam, Bos. Black Hacker. Kalau Black Hat itu ya topi hitam. Sebebas. Nggak apa-apa, Rip. Santai. Cuman sebenarnya itu pakai terminologi Black Hat itu tuh nggak nganu ya, nggak menjadi suatu apa namanya struktur dalam persecurity-an. Itu cuma buat mengkategorikan aja, itu kan bukan bahasa teknis itu tuh. Ya cuma kalau orang mau bikin berita itu, Black Hat itu berarti orang yang jahat gitu kan. Kalau White Hat itu berarti orang yang baik gitu kan. Intinya kan gitu. Itu bukan bahasa teknis sih, cuman biasanya itu kalau pakai Black Hat itu dia hacker yang apa namanya, yang dalam tanda kutip itu merugikan itu. Tapi itu bukan bahasa teknis sih, cuman ya bahasa berita lah gampangannya. Buat pengkategorisasian aja. Gitu ya, Mas Rip. Kau jahat. Oke, Black Hat. Oke, yang selanjutnya itu dari Widya Ardianto Winarto lagi. Teman saya beberapa waktu lalu kena ransomware, lalu untuk mengatasinya dengan LND. Nah, itu tuh depannya bagaimana untuk mencegah atau mungkin mengatasi kejadian yang sama karena oke. Kalau kena ransomware itu kan sebenarnya itu sekarang udah banyak ya security researcher itu yang udah bisa udah bisa bikin decryptornya itu loh buat ransomware itu. Cuman ada beberapa ekstensi masih banyak itu yang belum bisa didecrypt, tapi ada banyak juga ekstensi tertentu yang udah bisa didecrypt pakai tool gratisan yang mereka buat gitu kan. Kalau buat mengatasinya itu yang pertama jelas kalau data yang sekiranya penting selalu backup di online gitu kan, pakai Google Drive atau apa yang penting kalau menurut kamu itu penting, jangan cuma ditaruh di komputer aja. Pastikan ada backup di cloud gitu, di komputer internet, di cloud, di Google Drive atau yang lain gitu. Dan mungkin ini anak-anak Infinity ini harus mulai membiasakan menggunakan Google Drive-nya yang unlimited storage itu mulai digunakan. Jadi itu kalau misalkan kalian bikin laporan, kalian bikin sesuatu yang nggak bisa kalian selesaikan selama semalam, dan itu misalkan skripsi dan sebagainya, itu harus pokoknya wajib di-upload di cloud. Kan sesuatu yang penting, source code atau apa. Makanya ada yang namanya GitHub dan sebagainya, itu kan fungsinya buat itu, biar selain untuk kolaborasi secara global, itu kan juga bisa buat backup juga. Nah itu kan intinya gitu. Jadi buat mengatasinya, kalau secara teknis itu ransomware itu kan bisa ada port tertentu dia berjalan gitu kan, port misalkan port 5.000 ke port berapa itu saya lupa, kan ini ada port tertentu buat dia bisa berjalan, buat dia bisa bisa mengontrol komputer-komputer yang lain. Itu nanti port itu di blok itu nanti ada bahasanya sendiri itu secara teknis ya. Sama yang selanjutnya itu hati-hati kalau download gitu kan. Jadi kalau misalkan, jadi kan banyak ransomware itu di-embed di file-file random itu ya. Misalkan kita download game Battlefield 1 gratis gitu kan. Nanti di dalam file itu bisa ada ransomware-nya. Jadi lebih hati-hati aja download file crack-crackan gitu. Jadi kalau download ya nanti kan gini intinya, kalau kita download crack itu kan
sesuatu yang mudah itu ya tadi tak bilang crack itu kan gratis ya, itu kan mudah. Sesuatu yang mudah ya datang dengan resiko gitu. Jadi kalau mau aman ya mulai selektif dalam memilih mau download apa ini, terus dilihat-lihat ini kira-kira aman nggak, itu sih. Itu ya. Yang selanjutnya, Roh Syam Sidik, apakah memungkinkan untuk langsung belajar CTF tanpa memiliki latar belakang network security? Oh, mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Jadi gini, di CTF itu ada levelnya. Pico CTF itu buat anak-anak SMA. Jadi soalnya masih gampang-gampang. Kalau kamu punya prior knowledge minimal bisa pakai komputer nanti. Nah nanti kan apa namanya, bisa belajarnya itu nanti pertama itu lihat cara orang ngerjain dulu. Oh orang itu ngerjain CTF itu gini kan, misalnya step by stepnya gini. Nanti setelah kamu ngerjain itu, kamu bakal punya feel. Oh sebelumnya itu negara. Oh setiap langkahnya itu kamu pelajari. Jadi saling sambil mengerjakan sambil mempelajari gitu. Kalau CTF itu kalau hasil kerjaannya itu namanya write up. Kamu baca write up itu, oh soal kalau soal kayak gini tuh ngerjainnya kayak gini, kalau soal kayak gini. Dan itu terus dipelajari setiap langkahnya gitu kan. Nanti itu bisa meningkatkan ilmu kita secara bertahap gitu. Tapi ya kalau kita backgroundnya kita udah tahu minimal tentang cyber security gitu kan, udah tahu ini itu apa, itu lebih memudahkan lagi buat belajar gitu. Sebenarnya CTF, jadi CTF itu kan lombanya yang internasional tuh banyak ya, Real World CTF ada, kayak CTF yang dari DEFCON itu juga, itu levelnya udah level keren gitu. Itu susah banget soalnya apa Google CTF gitu, Google juga ada Google CTF gitu. Itu level-level udah orang-orang keren itu. Nah, itu ya kalau dibilang bisa belajar tanpa background. Terus yang oke, makasih Mas, sesuatu yang mudah dibikin quotes. Oke, mantap. Sesuatu yang mudah datang dengan resiko. Cintanya Mas Fahrul ini tangan gue Mas. Cintanya Mas, kalau mau belajar security apa harus pakai Linux gak Mas? ada tool belajar di Windows juga, makasih Mas. Nggak harus pakai Linux, pakai Windows bisa. Di Windows itu kalau kalian punya Windows 10 itu bisa download itu Linux for Windows subsystem, boleh kan? Biasa Windows subsystem Linux. Jadi kalian bisa ngejalanin Linux itu di Windows tanpa bikin virtual komputer gitu. Bisa download di Google Windows Store itu loh, itu ada. Search aja di Windows Store itu Ubuntu gitu kan. Nanti tinggal download itu bisa. Udah jadi Linux sih. Bisa. Kalau tool-tool yang berjalan di Windows, oh ada. Banyak. Kan kalau belajar di awal tuh kayak misalkan kita membaca stream file yang ada di broadcast network gitu kan. Kayak pakai Wireshark itu kan di Windows ada itu kan. Tuh, Wireshark itu kan lihat itu kan. Mungkin tak singgung dikit tentang cara kerja networking jaringan gitu ya. Jadi kan kalau dalam sebuah jaringan komputer ini, itu tuh kan ada yang namanya broadcasting. Jadi misalkan tuh aku mau ngirim data gitu. Jadi itu yang dikirim itu nggak cuma satu. Jadi aku ngomong, wih ini data bosku gitu kan. Terus nanti, wah aku butuh. Nah, kalau nggak butuh nggak bilang aku butuh gitu. Nanti itu bisa, makanya itu datanya bisa ditangkap gitu sama orang. Intinya gitu. Terus pakai termok bisa gak Mas? Kalau termok itu biasanya itu, kalau di Facebook itu loh, hacker Indonesia gitu kan. Itu biasanya pakai termok itu terus dia ya kalau pakai termok ya bisa lah. Cuman kalau mau belajar enakan pakai PC ya besar gitu kan. Terus dan ditanya, kalau misalnya udah dapat akses ke WiFi terus pengen disambung ke rumah pakai repeater kuat kayak ya takon cara nembak WiFi main Dani. Oke, ini kegiatan yang aku lakukan dulu SMP dan ini. Aku SMP dulu itu rumahku nggak ada WiFi. Akhirnya aku bikin penembak WiFi buat nembak WiFi SMP ku. Dan aku internetan
seringnya pas jam 2 pagi, pas kenceng-kencengnya. Aku bisa masuk ke mikrotik SMP, jadi tak bikin los internetnya buat rumahku sendiri gitu. Dulu itu pas SMP kelas 3 kalau nggak salah itu. Seneng aku. Itu bisa internetan gratis dan itu kecepatannya masih 10 MB, enggak sampai 5 Mbps itu, megabit itu udah cepet banget itu. Itu bisa kok kuat kalau udah dapat akses terus pengen disambung ke rumah pakai repeater kuat. Aku dulu pernah kayak gitu. Cuman aku dulu pakai apa itu TP-Link yang ada antenanya itu terus dikasihnya namanya Wajan Boleh kalau kalian pernah dengar itu ciptaannya Pak Ono Wiburbo itu dulu keren gitu. Terus selanjutnya tanya lagi Widya Ardianto, untuk hacking kan ada beberapa yang pakai MacBook dengan OS Linux, ada apa bedanya Linux di MacBook dengan di laptop ya supaya lebih mudah dipasang Linux di laptop biasa. Jadi yang paling penting itu sebenarnya itu sebenarnya yang paling penting itu ya nggak ada bedanya sih, cuman gimana ya, kalau di MacBook itu iya sama-sama running gitu di terminalnya itu kan ada bash juga, cuman tergantung programnya juga. Kalau misalkan programnya cuma butuh base programming ya bisa lah gitu di macOS gitu. Sulit aku tahu. Cuman kadang kan males gitu kan, males switching mungkin ya. Aku juga nggak tahu ya, tanya aja mungkin sama yang punya MacBook ini, Mas dulu itu punya MacBook itu. Tanya. Sangat. Apa bedanya Linux di MacBook dengan di laptop biasa? Kalau bedanya aku nggak tahu ya. Kalau setahu itu yang penting Linux itu ya Linux. Jadi gini, ini sama mau meluruskan aja ya buat teman-teman yang masih Linux itu tuh kernel ya, bukan sistem operasi. Itu kalau ini mungkin masih banyak stigma di otak. Linux itu tuh kernelnya. Terus sistem operasinya itu disebut GNU Linux. Soalnya kenapa? Jadi kalau Linux itu cuma berdiri sendiri ya, cuma jadi kernel. Nah, GNU itu yang dia punya namanya compilernya, dia punya apa namanya aplikasi-aplikasinya yang bisa menjadikan itu sebuah OS itu GNU. Jadi GNU sama Linux digabung, muncullah distro-distro turunan kayak Debian, terus Ubuntu, Fedora dan sebagainya. Intinya tuh gitu. Linux itu kernelnya. Kernel itu apa Mas? Kernel itu yang menghubungkan antara software dengan hardware gitu. Simpelnya gitu. Mudah pasang Linux di laptop biasa. Iya sih emang mudah pasang Linux di laptop biasa. Cuman kadang kan gini, misalkan aku pakai MacBook nih, MacBookku kan keren banget tuh. Nah, terus aku pengen go Linux nih, aku pengen tak install ini kan. Jadi saya go virtual box biar bisa pakai Linux gitu kan. Itu kan bisa. Cuman kalau bedanya aku nggak tahu. Tanya aja yang pernah pakai itu. Aku belum pernah ya soalnya. Sorry ya. Wah, mantap ajarin Mas Beheko. Terus apa nih yang tanya? Permisi Mas izin bertanya. Kalau devicer itu kontrolnya sejauh mana Mas? Seperti beberapa yang pernah dihacker tersakiti. Telepon. Kalau device tersakiti. Bagus. Kalau devicer itu jadi itu tuh biasanya tuh orang yang apa namanya? Kalau hacker yang model hacker tersakiti itu biasanya orang yang baru belajar gitu kan. Jadi kan normal itu. Jadi jangan langsung disalahkan juga, jangan juga dipuja gitu. Soalnya kan tahapan orang belajar kan simpel lah. Kalau masih belajar itu kan pasti pengen show off, terus mulai tahu itu mulai low end gitu kan, terus udah tahu banget jadi aku bisa gitu, kan nggak bisa gitu. Biasanya kalau yang model devicer tersakiti itu dia yang baru belajar gitu. Aku bisa nge-hack website bosku gitu kan. Gimana caranya? Websitenya keren, Ekel yang wibu. Jadi kalau kontrolnya sejauh mana tergantung. Itu biasanya itu bisa ngedit root directory itu. Jadi kalau
kalau maksudnya root directory webnya ya, bukan root directory servernya. Jadi di website itu kan ada, kalau misalnya pernah kalian tahu pakai XAMPP itu kan ada htdocs-nya gitu. Nah itu bisa mengganti file-file yang ada di htdocs itu kan nanti dipasangin shell gitu ya modelnya. Biasanya sih gitu. Nanti terus bisa ngedit terus ya kayak gitulah. Cuman Blazor-nya jangan, ya itu wajar sih kalau proses. Cuman kalau udah masuk ke benar-benar security research itu jarang lah orang yang malah nyentuh kayak gitu ya. The first we are hacker Indonesia, terus misalkan ngehack website apa ya, ngehack website apa ya, Sistem isap. No system is safe. Malah yang paling konyol, yang paling bikin aku main blown itu dikasih nama di situ itu. Jadi dikasih nama hacked by Sudirman atau siapa gitu. Itu kan kayak kayak tangkap aku wahai polisi gitu kan, kayak gitu ya. Jadi ya itu kalau kontrolnya sampai apa itu tergantung juga nanti pakai apa tuh. File upload manager. Oke, mungkin yang jelas kalian bisa belajarnya nanti terus. Mat ngehack itu ngehack. Kalau mau benar-benar ngehack sistem operasi itu coba hack the box itu, kalau bisa susah itu. Hack the box itu kalau enggak vulnerability Linux itu aja bisa di-download, nanti itu Linux-nya itu penuh dengan vulnerability, kalian bisa coba buat ngehack gitu. Itu malah bagus tuh kalau belajar kayak gitu. Oke. Itu ya kalau dibilang aksesnya sejauh apa ya cuma sebagian besar cuma akses di website. Tapi kalau bayangin bisa ngehack Google, wah itu susah. Kalau ada yang bisa ngehack Google, device Google aja. Google bertekuk lutut, ada pemuda yang bisa mendevice. Oh, aku bisa device pakai chip elemen gitu ya. Enggak, kalau Google itu tingkat keamanannya udah bukan main lagi ya. Soalnya ada bug kecil apapun itu, dan yang ngehack Google sekarang tuh banyak banget sekarang itu. Tujuannya apa? Biar dapat hadiah. Itu kan ada bounty gitu kan. Nanti ngehacknya juga bukan ngehack yang device itu ya. Cuma ya ngehack minimal ada celah keamanan sedikit di API-nya atau gimana itu. Nanti itu bisa dilaporkan kalau misalkan kritikal itu nanti hadiahnya besar. Searching aja Google Bug Bounty gitu. Itu ada. Dan itu banyak itu. Aku punya teman itu yang suka kayak gitu itu orang Jawa Timur gitu. Namanya Devri, itu suka Bug Bounty gitu. Terus Hekel pakai sebagai temannya. Mungkin ada yang mau tanya lagi nih, mumpung masih jam 5. Nggak kerasa ya udah jam 5. Ada yang mau tanya lagi? Teknis, non teknis, terus mau penasaran, Mas, aku pengen ngehack WA-ne yangku wae diajari seorang. Oh, aku ide wifi. Oke, mungkin masih ada satu lagi lah kalau misalkan ada. Kalau nggak ada nanti tak akhiri. Ayo satu lagi yang mau tanya. Lagi wae di chat ngono ki 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu aku. Di chat. Ya mate kene kabeh. Ada tuh yang chat gitu ya, Facebook. Bayangkan tuh Facebook, Instagram. Ya kalau mau ngembaliin ya pakai forget password bisa kan. Cuma kalau udah diganti kan nanti ya susah itu. Kalau mau hack tiba-tiba hack pakai program tertentu langsung bisa ngambil kan, nah, susah. Nggak bisa. Di dos TikTok. Yang terakhir ini ya dari Mas Rifki Torek ya. Mas Rifki Torek itu sebenarnya temanku sekelas ini. Kenapa Mas Hacker itu selalu dikatakan dengan identik dengan kejahatan? Wah, ini bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi gini, soalnya yang diberitain itu yang jahat-jahat. Kalau hacker itu nggak suka beritain yang bagus-bagus kan.
Kalau berita di TV One itu kan mesti hacker menggunakan ransomware dan sebagainya. Itu kan pasti identik dengan kejahatan. Ya gitu stigmanya di berita itu kayak gitu. Simpelnya gini, kenapa? Ya kan berita itu kadang suka gitu ya, main pemberitaan yang apa ya? Yang menguntungkan itu. Walaupun berita itu genuine atau real, tapi yang mau nyiarin berita itu tetap milih apa keuntunganku nyiarin berita ini sama keuntunganku biar TV stationnya ini jalan gitu. Ya pasti yang berita yang menarik kan. Kalau hacker itu ya yang menarik ya hacker jahat. Soalnya bisa nge-hack itu ya keren juga. Terus misalnya sekarang gini, beda ini nih. Hacker bisa hacker bisa mereverse engineering binary Android, sama hacker bisa ngehack situs NASA dan mengganti hurufnya menjadi nasi gitu. Kira-kira yang lebih menarik yang mana? Ya pasti yang nasi. Kalau reverse engineering nggak menarik, makanya itu terlihat jahat. Gitu. Jadi kan stigmanya udah jelek gitu kan. Ya gitu, kebanyakan sih gitu. Soalnya yang diberitain itu yang jahat pasti. Misalnya hacker ini yang baru-baru ini hacker menjual data di Tokopedia sekian tera gitu. Ya itu udah biasa gitu kayak gitu. Cuma yang diberitain baru itu udah hal yang biasa. Enggak cuma Tokopedia, Bukalapak, mungkin dulu Amazon juga pernah ada masanya pas, dan itu tuh udah biasa kayak gitu. Karena ya kalau dibilang kenapa jadi terlihat jelek ya gitu, karena kebanyakan di berita itu ya yang jelek-jelek. Kalau yang di berita hacker membuat website pengajian gitu, terus hacker ini bisa membuat website MUI aman, nah itu nggak seru gitu. Karena hacker untuk didonasikan. Tapi itu. Oke, terus itu ya Mas review Toriko lah. Mungkin kalau masih ada yang perlu ditanyain lagi lebih dalam nanti bisa lah PC kamu. Lebih dominan logika atau pengetahuanmu Mas buat cybersecurity? Dua-duanya. Kalau dipikir dominan nggak bisa didominankan, soalnya logika sama pengetahuanmu sangat penting. Soalnya kalau logika itu buat critical thinking tadi tuh, terus pengetahuanmu ya pengalaman. Wah, aku harus ini mana yang bisa cara-caranya gimana itu. Ya harus dua-duanya. Jadi dua-duanya. Reverse engineering itu yang kayak gimana? Reverse engineering itu yang gimana ya jelasinnya? Pokoknya misalnya nih HP ini kita tuh mempelajari bagaimana HP ini dibuat gitu loh. Maksudnya ini tuh part ini fungsinya buat apa, ini apa, terus ini gimana cara ngerangkainya. Nah itu reverse engineering, dan reverse engineering itu bisa diprogram. Maksudnya mereverse engineering sebuah program yang sudah dibuat gitu kan. Virus itu banyak yang reverse engineering. Jadi kayak ransomware itu nanti di reverse engineering dilihat cara kerjanya biar enkripsi biar caranya gitu. Gimana caranya enkripsinya itu di breakdown step by step-nya. Nah, nanti kan terus kita bisa memahami cara kerjanya gitu. Intinya gitu reverse engineering. Kalau di CTF itu biasanya reverse engineering modelnya kayak ada binary, nanti di-compile, dan itu udah di-compile nih, terus di-compile, terus nanti dilihat itu gimana alur programnya, terus gimana cara itu sih. Udah ya, ini udah yang terakhir. Oke, sekian. Mungkin ada ini udah ya, ini udah jam 5, nanti nggak kesorean, jadi udah aja. Kalau nanti mau ada yang tanya bisa pakai sosmedku tadi, bisa atau di Telegram nggak apa-apa. Keren. Ini Mas Michael ini juga keren ya. Bisa lah kalian PC Mas Michael. Dia sangat terbuka sekali. Dia itu tampan dan berani. Udah ya, oke. Makasih. Boga MC. Mantap dari Mas Rashid, penjelasannya udah panjang lebar kali tinggi, keren banget. Alhamdulillahirobbilalamin.
Kita telah sampai di penghujung acara dengan lancar tanpa kendala. Terima kasih banyak pada Mas Rashid selaku Ketua Infinite sekaligus narasumber yang telah memaparkan materi Network Security dengan luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga bagi para peserta yang telah menyempatkan waktu serta menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera. Ini Kang fotonya udah ready belum? Oke, kita foto bersama ya. Oke, aku hitung mundur aja. 3, 2, 1. Oke. Ganti pose nggak ini? Gini. Kayak kemarin. Infinite tuh, Infinite. Let's make infinite technology. Terus 3, 2, 1. siap bosku. Wes. Jangan ya? Wes. Oke. Oke. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa yang belum absen segera absen pakai email UNY. Just info untuk besok hari Selasa 26 Januari masih ada serangkaian acara introduction yang terakhir dengan dua narasumber yaitu Mbak Diah Utami dan Mas Riffi Ari yang akan membawakan materi menarik mengenai programming. Teman-teman jangan lupa ikut dan teman lainnya diajakin ikut karena besok bakal seru banget. Bagi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Pokoknya Infinite 2020 all out. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata, saya Larasati selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat sore, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak keluar dulu ya bosku. Oke. Kopi sih guys. Wah, sumpah. Berarti kehilangan dia kesini. Enggak ngebanyak ada balik kali. Aduh. Enggak ngebanyak ada. Yang tak ada. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara.
Wis entek. Yo yo.